Sudah. Awal mulanya gimana? Awal mulai dari kecil, waktu umur 5 tahun. Dari nenek saya. Tidak tahu itu apa, semacam angin dia. Pokoknya semacam angin itu waktu saya sakit berat, hujan lebat. Saya sakit, nangis-nangis, tiba-tiba ada bayangan terbang langsung masuk ke saya. Di kampung mana? Iya. Waktu di kampung saya sakit 1 minggu. Setelah mulai sembuh dari sakit, tiba-tiba saya mulai lihat hal-hal aneh. Bisa melihat hal-hal gaib. Dari situ pokoknya saya dalam pribadi ini kenapa sakit atau apa, berpikir mulai dewasa, beranjak dewasa. Saya tanya ke orang tua, ini kenapa saya begini-begini. Jadi orang tua saya jelaskan, mungkin kamu dapat dikasih sama nenek saya, mungkin mau jadi penerusnya atau saya juga nggak tahu. Akhirnya sampai dengan berjalannya waktu, sekolah, teman-teman waktu kerasukan, saya kasih panggil dia, teman-teman yang sudah kita rawat mereka, terus hilangkan semua, keluarkan setan-setan yang di dalam. Sempat berkelahi juga kalau kita lawan mereka, bertengkar. Mana? Tapi kamu posisi itu masih bisa lihat dia ya? Bisa. Dia lihat saya lihat dia. Tapi orang lain nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat. Sudah saling ngancam itu, berkelahi dengan makhluk gaib. Maksudmu apa dengan orang ini? Sekarang dengan permasalahan mereka pribadi masing-masing, ada dengan beban keluarga mereka, jadi ada yang mengikuti dari belakang. Ilmu-ilmu gaib itu kan tidak tahu kita manusia pribadi, ada yang mengikuti kita dari belakang. Makanya waktu dia kerasukan itu, lihat saya jelas. Mulai dari situ dengan sekolah, beranjak sekolah, tamat. Setelah itu saya masuk tentara. Masuk tentara yang kamu sembuhkan di Pusdik itu gimana ceritanya? Ceritanya sementara pendidikan. Di kamar mandi itu, kamar mandi di Pusdik, ada perempuan yang gantung diri di belakang. Pernah itu ya? Sama dengan siswa yang pernah meninggal, dengan nomor helm 175. Jadi saya cerita sama pelatih saya, dia bilang, kok kamu tahu dari siapa? Saya bilang, saya lihat sendiri. Oh gitu. Saya bilang kaget lah dia, karena pelatih ini juga punya kemampuan, bisa lihat juga. Barulah dia panggil saya, berkomunikasi, cerita gini-gini, pokoknya kita saling cerita. Dia tanya bagaimana bisa panggil dia, bisa ngobrol. Akhirnya saya ngobrol sama, panggillah cewek yang gantung diri ini di kamar mandi tempat pendidikan itu di Pusdik. Kamu panggil benar ini? Panggil benar Bang. Saya panggil. Itu posisi kamu bertiga apa? Bertiga sama pelatih itu? Sama pelatih saya. Panggillah saya. Setelah selesai apel malam kegiatan, semua sudah istirahat, pelatih bangunkan saya jam 12. Biar sudah sunyi, tidak ada siswa yang tahu. Setelah itu kami ke kamar mandi, panggil. Itu saya. Kamar mandi yang depan? Paling pojok kanan. Oh, berarti yang lurus nganan ini. Oh iya. Yang kasih. Panggillah dia. Datang dia sambil tertawa. Pakai terusan putih, rambut panjang. Itu kamu sama pelatih itu bisa lihat itu? Sama. Tapi kan dia tidak bisa berbicara dengan orang. Iya, tapi cuman saya yang bisa berbicara dengan dia. Jadi saya tanya, kenapa kamu tinggal di sini? Dengan permasalahan, dengan dia pernah masalah dengan pacaran dengan mantan siswa juga di situ. Entah bagaimana hubungannya, akhirnya dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri, gantunglah dia di tempat pendidikan itu, kamar mandi. Jadi saya bilang baik-baik, kalau memang kamu mau di sini, jangan pernah ganggu setiap kali siswa yang pendidikan. Saya tanya, apa alasan kamu di sini? Dia bilang, saya senang lihat kalau siswa-siswa itu latihan, saya senang lihat cowok-cowok. Saya bilang, terus kalau mereka mandi berarti juga kamu lihat? Iya, saya senang lihat. Jadi saya bilang, boleh. Saya bilang, saya tidak melarang. Tapi kalau kamu mau macam-macam sama yang selama pendidikan di sini, saya minta maaf, saya harus usir kamu dari sini. Dia nangis, minta maaf. Tidak mau. Saya pengen di sini. Kemana lagi? Saya bilang, kamu pulang aja ke alammu. Jangan kamu di sini mengganggu yang sedang latihan, fokus pendidikan, terus kamu buat mengacau semua.
Dia bilang saya tidak ganggu, saya cuma pengen lihat aja aktivitas ini. Karena saya pernah sakit hati dengan orang ini. Jadi saya omong baik-baik itu saya sampaikan ke pelatih saya. Pelatih saya pertimbangkan. Kalau bilang ke saya, kalau memang dia harus berjanji tidak boleh mengganggu. Akhirnya dia berjanji. Setelah berjanji, udah setiap hari itu saya kalau malam bangun ke kamar mandi, teman-teman saya lagi cuci pakaian itu kan, dia temani duduk. Kamu lihat itu ya? Saya dalam hati takutnya yang temani kan tidak tahu, tiba-tiba kaget dia kalau tiba-tiba dengan mata tidak sengaja melihat kan bisa takut kan, jiwa dari tubuh kita kan bisa otomatis menghilang. Takutnya kayak gitu, makanya saya bilang boleh kamu lihat tapi jangan sempat kamu tunjukkan arwahmu di teman-teman yang lain. Pokoknya setiap malam pasti keluar aktivitas di luar, jalan keliling kita. Itu kan waktu abang dulu diktamu di 2019 ini kan, itu kan ada juga kecelakaan siswa barengan abang yang kalau nggak salah Yon berapa ya di Palembang sana, liting tamu kali liting siapa juga nggak tahu. Nah itu kecelakaan yang pakai trail itu tuh. Trail. Nah, sedangkan habis kecelakaan di jalan itu kan apa dia ditutupi pakai kain tuh. Nah, kain yang itulah kainnya itu dibawa pulang ke mereka, pulang ke bar. Salahnya. Iya. Habis itu sampai saat itu orang-orang itu setiap itu keganggu waktu di kamar mandi itu kayaknya nggak ada yang berani nyentuh di jemuran itu. Sedangkan darahnya masih di situ semua. Tapi ya namanya udah terkenal angker kan memang barak situ itu. Iya. Terus setelah itu sama dengan siswa yang pernah meninggal. Dia tidak mau menjelaskan bagaimana dia cara mati kan, saya nanya, panggil lagi setelah yang saya lanjut lagi yang perbincangan yang berikutnya itu, kita panggil lagi siswa ini, helmnya tutup muka tapi kan kakinya kan gak sentuh lantai, berdiri dia nangis, datang saya panggil datang, dia nangis dan itu terganggu terus. barak 3 barak C itu setiap hari jendela dia banting. Jadi setiap hari itu yasinan, teman-teman yang dari selesai ibadah dari masjid kan yasinannya di barak biar mungkin kan tidak ada yang tahu dia. Makanya saya sama pelatih itu panggil dia, ngobrol tanya-tanya dengan dia, kenapa kamu bisa begini, saya tanya, cuma dia nangis, kamu kenapa bisa begini, meninggal begini di sini, semua gara-gara orang itu. Dia cuma bilang semua gara-gara orang itu. Ya sudah memang kalau tidak mau jelaskan bagaimana kejadian kamu meninggal, apa alasanmu di sini? Saya ingin menyelesaikan pendidikan saya sampai selesai. Saya belum sempat ditutup di sini, tapi saya sudah seperti begini. Saya sudah hidup di alam lain. Saya sudah meninggal dan sekarang arwah saya tertinggal di sini. Jadi saya ngomong buat kamu mau pulang, saya sama pelatih saya biar keluarkan kamu dari sini, biar kamu pulang ke alam kamu. Dia bilang tidak mau, nangis juga dia. Saya pokoknya tetap mau di sini sampai kapan saya bisa selesaikan pendidikan. Karena cita-cita saya dari tentara akhirnya terhenti di sini. Tapi itu memang dia bunuh diri ya? Dia bukan bunuh diri. Entah tidak tahu alasannya bagaimana. Saya tanya dia nggak mau. Setiap kali saya tanya pasti dia nangis. Dia menangis, dia bilang kejam orang itu, kejam. Gitu. Saya nggak ada salah, tapi dia buat saya sampai seperti ini. Cukup saya sendiri saja yang tahu, nggak perlu orang yang lain tahu. Dia bilang saya. Jadi saya bilang, saya juga tidak cari tahu tentang kehidupan kamu di alam yang berbeda. Yang saya minta di sini, kamu lebih baik pulang ke duniamu, tinggal dengan duniamu di sana dengan aman, dengan arwah yang tenang. Tapi dia selesai omong itu, saya belum mau pulang. Saya harus selesaikan. Dia bilang sampai kapan kamu mau selesaikan pendidikan? Sampai dunia ini kiamat kan tetap aja kamu nggak kembali. Dia bilang saya mau tetap di sini. Saya senang lihat rekan-rekan kalau latihan, lari, belajar seperti saya dulu. Karena saya terhenti, makanya keinginan saya hanya bisa melihat mereka kan. Saya sudah senang, bahagia, menutup rasa sakit hati saya yang ngobrol. Jadi setelah itu teman saya, lettingan saya itu setiap malam kan mengeluh, nangis dia tidak sanggup pendidikan. Dia orang
Udah mau kabur Meeting lagi. saya mau kabur nih, meeting saya dari Lampung. Ibu setiap malam dia nangis di pojokan kamar mandi paling pojok kiri. Dia ditemanilah sama teman yang pakai helm itu nomor 175. Saya juga tidak bisa lihat mukanya soalnya helmnya tutup sampai dia cuman bisa bicara ngobrol. Pokoknya dia nggak mau karena hancur semua ini, bukan dia nggak mau lihat. Dia saya bilang boleh kamu di sini, tapi jangan lagi kamu buat yang hal-hal yang tidak pantas yang lain bisa tahu. Karena masa tiba-tiba jendela dibanting kamu banting, kain-kain gorden bantal-bantal kamu lemparkan ke lantai semua. Itu kan menandakan kan rasa takut. Namanya seorang manusia itu pasti ada rasa takut. Kalau kamu buat begitu, bagaimana mereka mau pendidikan dengan tenang? Ngobrol lagi, dia nangis. Dia cuma minta, saya tidak akan ganggu yang lain, saya cuma pengen lihat. Saya senang, saya kadang minum usil buat gitu. Habis nanti siapa lagi yang mau temenan sama saya? Kan saya sudah bilang kamu dunia lain, dunia kami berbeda dengan duniamu. Bagaimana mau berinteraksi besar dengan kamu? Tidak bisa. Kalau kamu pulang ke alam kamu kan bisa ketemu sesama dengan kamu. Saya nggak mau. Saya harus selesaikan cita-cita saya. Itu kamu sudah nggak bisa lihat itu sejak kapan? Mulai setelah saya pendidikan kostrat, penutupan dari pustik, masuklah kostrat saya. Sampai di Sanggabuana, itulah saya merasa terbeban. Saya masuk latihan di dalam segala makhluk gaib banyak sekali. Sampai saya naik, kita selesai pendidikan di Sanggabuana, perjalanan Hanmas ke Palampang. Dan kita suruh belahlah Gunung Sanggabuana. Sampai di atas saya ketemu yang namanya Mbah Sanggabuana yang arwah. Yang Gunung Sanggabuana itu kan namanya kakek itu. Kakek itu yang meninggal dikubur di atas itu. Kan saya sempat sengaja cerita sama, kita sudah sampai ke puncak, hujan deras, kabut ini. Malam itu? Sampai malam naik ke atas. Di samping itu kayak berjejer pasukan-pasukan itu. Di samping jalan menuju ke tempat gunung saya jalan, saya sama teman, kan dia kan gak lihat, saya cuma sambil ngobrol, saya lihat mereka berdiri dengan tameng, kayak di kerajaan itu, berdiri dengan tameng, helm besi, kayak pagar betis. Jadi saya jalan, lihat keliling sampai di atas. Mbahnya Sanggabuana yang pemilik tempat ini, dia bilang sama saya, dari mana kamu dapat penglihatan seperti itu? Dan saya bilang saya minta saya masih kecil. Cerita sama dia, panjang sampai rambut putih, jenggotnya sampai segini, seperut. Rambutnya panjang kayak perempuan. Kan kita dulu di balai-balai sambil ngobrol. Sementara teman-teman yang istirahat nggak tahu saya lagi ngobrol sama dia, Mbahnya Sanggabuana. Sejak kapan kamu kayak begini bisa lihat? Saya dari kecil waktu sakit, mungkin dari nenek moyang saya atau orang tua saya terus ke saya. Jadi dia bicara sama saya, boleh kamu begini. Tapi suatu saat dia cuma pesan suatu saat nanti ada pasti hal yang besar untuk kamu sulit. Maksudnya bagaimana? Perlawanan diri dengan yang punya saya di dalam. Yang kelebihan saya yang bisa melihat ini, dia bilang suatu saat saya akan ketemu dengan orang yang akan berlawanan dengan saya punya ini. Dia akan mempengaruhi, terus dia tarik saya ke kehidupan yang jahat. Jadi dia bilang kalau kamu ada kesempatan waktu, hilangkanlah, pergi kasih bersih semua. Dia bilang soalnya kamu itu bukan dapat langsung dari alam. Kalau dari alam, dia bilang kalau kamu memang dapat dari alam, tidak masalah kamu bawa sampai mati. Tapi ini karena dari nenek moyang kamu, suatu saat pasti ada tantangan berat. Kamu pasti akan melewati tantangan begitu banyak. Ternyata selesai itu benar yang ngomong. Selesai masuk di Hanmas sampai finish di Sanggabuana, sakit berat saya. Sakit tidak bisa bangun. Saya sakit tuh sekeliling itu burung, segala macam burung tuh menyanyi, bersiul. Saya bilang saya ada apa? Jadi berpikir dalam hati, apa memang Mbah Sanggabuana ini dia bilang begitu untuk kebaikan saya atau memang dia yang mau saya hilangkan ini?
Akhirnya dengan itu saya telepon orang tua, saya telepon mama dengan sakit. Ma, ini saya punya ini begini, sekarang saya sakit bagaimana? Akhirnya dari keluarga di rumah di kampung nelpon, berdoa di sana, berdoa nanti ada kesempatan untuk pulang. Bilangnya dari sana lebih baik memang kalau dari agama kan Nasrani. Iya. Saya dari agama Nasrani, dari hamba Tuhan saya berdoa lebih baik lepaskan semua itu daripada jadi beban nanti. Suatu hari kamu menikah nanti akan turun lagi ke anakmu jadi beban. Akhirnya selesai penutupan, penampunganlah saya ke divisi. Setelah dari divisi dikasih cuti, pulanglah saya. Akhirnya berobat, berdoa, sembahyang, cabut semua itu. Setelah cabut, sakitlah saya 3 hari tidak bisa terbangun dari tempat tidur, cuma berbaring, tidak bisa berdiri. Di rumah itu ya? Di rumah kayak lumpuh total. Masa? Saya lumpuh total 3 hari tidak bisa bergerak. Hari keempatnya pagi baru bisa gerak, badan tangan gerak semua. Akhirnya sembuh total. Kan dapat cuti 14 hari. Saya istirahat selama 1 minggu lebih, cuma di rumah, kasih pulih, kasih normal semua. Akhirnya sampai sekarang saya pulih normal. Tapi di suatu sisi saya masih bisa merasakan kalau memang kayak lagi duduk di mana, entah ada, saya nggak bisa lihat lagi, nggak bisa lihat makhluk gaib, tapi saya bisa merasakan sampai sekarang. Untuk merasakan mereka ada di sekeliling, bisa saya merasakan. Berarti cuman itu ya, apa dulu waktu itu kamu masih bisa melihat gitu ya? Masih melihat, sempat juga sembuhkan orang. Iya. Tapi sekarang udah kamu bersihkan lah ya, Sudah hilang. istilahnya kamu udah normal lagi Normal kayak lagi.